Jadi berkait menanggapi terakhir debat kemarin itu, debat cawapres itu, artinya Oke. menunjukkan bahwa perbedaan kelas itu. Oke. Prof Mahfud dengan segudang prestasinya di Indonesia, Caimin juga, serta Gibran, benar-benar mengkonfirmasi kelas mereka kemarin. Oke, di debat keempat ya. Debat keempat itu, bahwa Caimin kelasnya adalah kelas lokal, Prof Mahfud kelasnya kelas nasional, sementara Gibran kelasnya internasional. Oke. Clear di situ. Oke. Nah, karena dari pemahamannya, nah isu-isu internasional itu banyak yang bikin blunder Caimin dan Prof Mahfud. Nah, isu nasionalnya Prof Mahfud sangat paham. Oke. Nah, Caimin bermain pada tataran lokal. Nah, oke. Nah, jadi kelasnya tadi di situ. Oke. Close debat kemarin, Caimin itu kelasnya lokal, Prof Mahfud kelasnya nasional, Gibran kelasnya internasional. Oke. Clear. Ditandai dengan Caimin yang membongkar masalah-masalah fakta-fakta daerah gitu ya, lokal ya. Menyebutkan beberapa daerah itu yang mengidentifikasikan bahwa beliau itu adalah kelasnya kelas lokal gitu ya. Tidak hanya itu. Jadi gini, kalau begitu pendekatannya, maka keliru juga. Oke. Jadi isu lokal itu penting, sangat penting karena itu bagian dari NKRI, itu bagian dari keutuhan Indonesia. Oke. Ketika berbicara NKRI itu bagaimana sih? Ya, NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak Jawa sentris. Oke. Nah, dan kita tidak bicara soal Indonesia sentris. Kita bicara soal Republik Indonesia. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, maka isu lokal itu penting. Tetapi soal pemahaman, Gibran juga bicara isu lokal. Oke. Tapi Caimin kondisinya yang tidak memahami isu-isu internasional dan isu-isu nasional itu yang membuat saya menyatakan bahwa Caimin kelasnya lokal. Kalau hanya dia, Jawa Timur. Kalau dia nggak paham isu nasional, loh dia ketua partai. Ketua partai, tapi faktanya dia hanya paham RRI. Tapi faktanya dia hanya paham Jawa Timur. Oke. Nah, itu lokalnya dia di situ. Nah, Prof Mahfud paham tentang Indonesia. Tapi kemarin dia juga sebutin soal masalah Papua, Maluku gitu. Soal Papua dan dia nggak ke Maluku loh. Iya, yang ke Maluku kan Anies ya. Ya kan gini, soal menyatakan kemerdekaan individu ya, bukan kemerdekaan, bukan Maluku, Papua merdeka, enggak. Kemerdekaan individunya, kemerdekaan rakyat tadi. Nah, siapapun bisa ngomong kalau kata Anies kan, bahwa tentang visi dan misi, tentang semua itu bisa dikarang, bisa ngomong, hasil sosial media dan lain sebagainya, tapi bukan itu pendekatan penilaiannya. Oke. Tapi cara pandang Caimin itu yang membuat kita bisa menilai bahwa Caimin sangat lokal. Oh gitu. Oke. Nah, karena dia tidak pahami isu Indonesia secara keseluruhan. Kalau bicara soal nanti bangun Papua, nanti bangun Maluku, dia tahu nggak problem orang Maluku itu apa? Dia tahu nggak problem orang Papua itu apa? Bahwa sejatinya sebetulnya kalau kita berbicara nanti, kalau kita ngomong lagi dipikir kita bicara soal sentimen kedaerahan, kita bicara soal rasis dan lain sebagainya. Ya, tapi faktanya hari ini kita orang Maluku tertinggal karena apa? Oke. Oh iya kan? Nah, hari ini kan kita tidak dilibatkan dalam posisi-posisi penting dan strategis di negara ini karena kita tidak punya kekuatan secara politik. Jadi bargaining politiknya tidak ada. Oke. Nah, di PKB itu ada nggak orang Maluku? Banyak. Oke. Pertanyaannya, ada nggak orang Maluku di situ yang ditugaskan Caimin untuk menjalankan tugas menjadi pejabat negara? Oke. Menteri katakanlah. Ya nggak usah menteri lah. Oke. Banyak kan jabatan-jabatan politik non menteri itu. Kayak dirjen gitu-gitu. Dirjen, komisaris dan lain sebagainya yang pada grade bagus lah kira-kira. Pernah nggak? Ada, dia kan punya kekuasaan itu, kenapa nggak pernah dikasih? Nah, omong kosong. Kalau kata Anies, kita lihat rekam jejak. Rekam jejak itu mengkonfirmasi, rekam jejaknya itu mengkonfirmasi bahwa Caimin saat menjabat sebagai ketua PKB sampai saat ini memiliki kekuasaan, tapi tidak tuh dia endorse orang Maluku, endorse orang Papua, tak ada itu. Jadi ini cerita omong kosong semua. Omong-omong.
Kalau kata Prabowo cerita Prabowo, omong doang. omong doang. Ya, omong ini kan cerita. Panjangan dari omong doang gitu. Iya, jadi kalau Pak Prabowo bicara soal omong itu bisa diterjemahkan dalam berbagai perspektif. Oke, Tapi omong kalau- doang gitu Iya, ya. Oke. tapi kalau saya menerjemahkan omongan Pak Prabowo tentang omong itu, Oke. bahwa sejatinya di sini beliau ingin menegaskan, ingin menyampaikan bahwa omongan mereka itu, omongan 01, 03 Oke. itu hanya sebatas pernyataan anak kecil yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Omongan anak kecil itu kan omong kosong, Oke. ngomong doang. Nah, jadi ya itulah omong-omong ini kan anak kecil kalau ngomong omong-omong pasti omong-omong. Nah, jadi bahasanya nggak paripurna, omong-omong itu kan sebetulnya mereka disindir itu oleh Pak Prabowo. Nah, Oke. omong-omong itu kan tadi ya, ini bicara anak kecil. Ini bukan soal Pak Prabowo-nya yang ngomongnya versi anak kecil bukan ya, tapi ini sindiran. Bukan, ini sindiran Gitu. bahwa pernyataan ataukah visinya Caimin dan Anies, Prof. Mahfud dan Ganjar ini ya sama, itu ibaratnya anak kecil yang kemudian mengatakan sesuatu. Oke. Anak kecil yang berbicara kepada orang tuanya bahwa saya akan menjadi seorang Spider-Man, seorang superhero. Jadi bahasa-bahasa megalomania gitu ya. Iya, bahasa-bahasa. itu kan nggak mungkin terjadi, Tereksekusi. nggak mungkin terlaksana Oke, itu. oke, oke, Jadi oke. omon-omon. Omong-omong. Nah, makanya beliau menggunakan logika anak kecil itu omon-omon. Oke, sip. Terima kasih Bang Mato untuk soal diskusi kita pada kesempatan hari ini. Semoga diskusi kita ini kemudian bisa mencerahkan banyak pihak yang kemudian salah memaknai ya, salah memaknai Prabowo dengan bahasa omon-omonnya ya, dari berbagai macam perspektif. Ada yang mengatakan omon-omonnya itu loh Prabowo nggak nyampe ngomongnya itu, mau bilang omong-omong tapi malah jadi omon-omon. Rupanya ini adalah sindiran. Sindiran. Oke, baik. Jadi Emangnya kalau Caimin ngomong bahwa jangan-jangan semua kita yang ada di sini jasa palsu itu benar? Berarti jasa Caimin palsu dong. Oke, gitu. baik. Sudah, seperti itu teman-teman sekalian. Itu saja yang bisa dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Yuk, come on, ruang kolom komentar itu bebas. Silahkan teman-teman bicara apa saja, silahkan. Kita nggak close itu kolom komentar, menjadi tempat fasilitas demokrasi teman-teman secara digital untuk menyampaikan semua pikirannya by digital. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Semoga perbincangan kita ini bisa terdengarkan oleh pihak-pihak yang disebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.